Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa billah, wa bifadlillah, wa bisyafaati rasulillah, wa bikaramati awliyaillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, yang saya hormati, semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dalam episode yang telah lalu telah diuraikan tentang beberapa kenikmatan yang akan dihisab di hadapan Allah. Ada 4 kenikmatan yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengulang dari episode yang telah lalu, yang pertama yaitu nikmat umur. Umur dihitung bukan jumlah, tetapi setiap detik jantung, setiap helaan nafas yang kita pakai hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode yang telah lalu baru satu yang saya uraikan, maka episode kali ini akan kita bahas 3 kenikmatan selanjutnya yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang selanjutnya yang akan dihisab di hadapan Allah adalah tentang ilmu. Bahwa ilmu ini adalah satu anugerah kenikmatan dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sabda Rasulullah SAW yang dimuat dalam kitab Fadailus Suhur karya agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhullah Maslur radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah telah menyatakan al-ilmu ilmani, ilmu itu ada 2, bilisan wa bil jinan, di dalam lisan, di atas lisan dan di dalam hati. Dan ilmu yang bermanfaat adalah al ilmu nafi fi qalbi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu di dalam hati. Senada dengan penjelasan ini, Said Ibnu Athaillah Sekandar dalam hikamnya menyatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah keluasan cahaya di dalam hati dan sanggup membuka hijab-hijab hati sehingga melahirkan kesadaran si pemilik ilmu ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Jadi ciri ilmu yang bermanfaat adalah bertambahnya ilmu, bertambah ketaatan di hadapan Allah. Bahkan dikuatkan lagi, sebaik-baik ilmu adalah yang menambah rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmu, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukan semakin menjauh, tetapi semakin mendekat dengan melakukan ketaatan kepadanya. Jadi ilmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kenikmatan yang akan dipintai pertanggungjawaban adalah harta. Harta ini dihitung ada 2. Engkau dapat dari mana dan engkau keluarkan untuk apa. Yang tentunya kita semuanya harus punya satu pemikiran bahwa sesuatu yang baik mesti berasal dari sesuatu yang baik. Karena Imam Ghazali pernah menyampaikan, harta yang didapat dari cara tidak halal kemudian dipergunakan untuk sesuatu yang baik, salah satu contoh untuk membangun prasarana ibadah, maka seumpama seseorang mencuci pakaian putih tetapi menggunakan air kencing yang tentunya bukan bersih yang didapat, bukan suci yang dapat, justru tetap menambah najis, bahkan menambah kotor pakaian tersebut. Artinya seseorang yang mendapatkan harta yang tidak halal caranya, kemudian dikeluarkan untuk sesuatu yang baik, salah satu contoh pembangunan tempat ibadah, maka tidak lantas otomatis harta yang dikeluarkan tersebut menjadi halal, menjadi suci. Tetap saja harta tersebut dalam keadaan haram karena memang didapat dari cara yang tidak halal. Berhati-hatilah
Karena sesuatu yang baik mesti berasal dari sesuatu yang baik. Harta dihitung engkau dapat dari mana dan engkau keluarkan untuk apa. Kemudian selanjutnya, nikmat selanjutnya akan dihitung adalah wa an jasadihi fima abla. Jasadmu engkau habiskan di mana? Sejak bangun tidur sampai tertidur lagi. Tentu kita yang paling tahu jasad ini habis untuk apa. Yang tentunya kita semua tidak menginginkan suatu penyesalan di kemudian hari, maka pergunakanlah jasad ini untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling tahu terhadap kita apa yang telah lakukan oleh kita sendiri tentunya. Jadi mesti kita pandai-pandai menggunakan sarana kenikmatan ini agar semuanya kenikmatan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umurmu kau habiskan di mana? Ingat, umur bukan ditanya jumlah, tetapi setiap detak jantung, setiap helaan nafas yang kau pergunakan, engkau habiskan untuk apa? Kedua, ilmumu engkau pergunakan untuk apa? Ketiga, hartamu engkau dapat dari mana dan engkau gunakan untuk apa? Keempat, jasadmu engkau habiskan untuk apa? Engkau habiskan di mana? Jadi keempat kenikmatan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Bahwa pada hari itu benar-benar engkau akan ditanyai, engkau akan hisab tentang kenikmatan tersebut. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin agar pandai-pandailah kita memilah dan memilih sesuatu yang bermanfaat agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.